Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Warni, mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Pekanbaru dengan nomor induk mahasiswa 85653848. Baiklah, untuk praktikum kali ini yaitu modul 4 kegiatan praktikum 1 tentang mekanika, yaitu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi atau bentuk suatu benda. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya gravitasi. Yang kedua, gaya gesek. Yang ketiga, gaya magnet. Yang keempat, gaya pegas. Yang kelima, gaya listrik statis. Dan yang keenam, gaya berat. Adapun sifat-sifat gaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya mampu mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya mampu mengubah arah suatu benda. Yang ketiga, gaya mampu mengubah kecepatan benda. Dan yang keempat, gaya mampu mengubah benda bergerak menjadi diam. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum yaitu 4 gaya. Yang pertama, gaya listrik statis, yang kedua gaya magnet, yang ketiga gaya pegas, dan yang keempat gaya berat. Di sini dapat kita lihat kertas terangkat oleh sisir yang telah kita sisirkan pada rambut yang tebal. Hal ini disebabkan adanya gaya listrik statis. Kegiatan praktikum kali ini yaitu modul 4 kegiatan praktikum 1 tentang gaya magnet. Nah, di sini alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama ada jarum jahit, yang kedua sendok, yang ketiga seng, yang keempat benang jahit, yang kelima ada penjepit kertas, yang keenam paku, yang ketujuh ada isolasi plastik, dan yang terakhir ada kertas. Di sini ada 1 buah magnet batang. Di sini dapat kita lihat jarum jahit bisa ditarik oleh magnet karena terbuat dari besi. Begitu juga dengan sendok juga bisa ditarik oleh magnet karena terbuat dari aluminium. Seng juga bisa ditarik oleh magnet. Nah, sedangkan benang tidak bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan penjepit kertas bisa ditarik oleh magnet. Begitu juga dengan paku karena terbuat dari besi atau baja bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan isolasi tidak bisa ditarik. Begitu juga dengan kertas, itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu benda yang terbuat dari besi atau baja, logam, dan juga seng. Baiklah, di sini kita akan melakukan gaya pegas. Adapun bahan dan alat yang kita gunakan adalah yang pertama ada karet gelang, yang kedua ada beban 20 gram. Langkah pertama yaitu gantungkan salah satu ujung karet pada penyangga dan gantungkan juga sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. Lalu kita tarik beban ke bawah, kemudian kita lepaskan. Hal ini terjadi karena adanya gaya pegas. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum tentang gaya berat. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama di sini ada karet gelang, ada penggaris, ada buku yang kita gunakan sebagai untuk pengamatan. Yang selanjutnya di sini ada beban yang ada 50 gram, ada 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram. Nah, di sini juga ada buku praktikum IPA, dan yang terakhir ada alat penyangga. Baiklah, kita akan langsung praktekkan. Di sini dapat kita lihat sebelum karet dikasih beban, yaitu panjangnya berukuran 4 cm. Dikasih beban 1 yaitu 6 cm. Ditambah lagi 2 beban 8 cm. 3 beban 12 cm.
4 beban berukuran 24 cm dan 5 beban berukuran 35 cm. Jadi, semakin bebannya berat, maka ukurannya semakin panjang. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dari 4 gaya yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, gaya listrik statis merupakan gaya yang terjadi karena adanya muatan listrik pada suatu benda. Yang kedua, gaya magnet merupakan gaya yang ditimbulkan oleh adanya interaksi kutub-kutub magnet. Yang ketiga, gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh benda elastis saat dipegang atau ditekankan. Yang keempat, gaya berat, yaitu merupakan gaya yang dimiliki oleh benda bermassa dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi di mana benda tersebut berada.